membantu itu nggak perlu harus kaya dulu baru gue bisa bantu. Enggak. Gue dari dulu juga udah ngebantuin orang gitu. Di sosmed kan nggak kalau membantu? Kenapa tuh? Kalau lu membantu orang di sosmed kan nggak? Lu pernah ngeliat nggak gue? Di konten kan nggak? Lu pernah ngeliat nggak gue? Of course not. Not, right? Jarang banget. Gue jarang banget Itu actually. bapak gue pernah bilang, Dan, waktu gue masih kecil, dia bilang, Jeremy, dia bilang, kalau kamu mau membantu orang, the day kamu pindahkan bantuan tersebut, mau itu uang, mau itu bantu carikan kerjaan, the day kamu lakukan itu, the day kamu harus melupakan. Forget. Ya. Misalnya lu bantu uang nih, berapapun uangnya, the day lu pindahkan itu, forget about that chapter. The day lu mereferensikan, gue kan sering bantuin orang cari kerja lah misalnya. Sorry nih gue nggak bisa bantu duit, tapi I'll help you to find a facility with ini. The day lu dilupakan, kata bapak gue. Wow. Jadi lu harus melupakan itu. Jangan itu lu ingat lagi, dan jangan lu pernah, gila lu gue pernah bantu lu ya, kemana aja lu, dan segala macam. Itu bapak gue yang bilang. Itu gue masih ingat sampai sekarang. You know, sekarang ini banyak banget orang yang lagi pengen mencari yang namanya financial freedom. Kebebasan finansial. I think semua orang gitu kalau misalnya gue tanya, pengen nggak? Pengen. Apa sih sebenarnya financial freedom? Ternyata banyak yang, dan gue sempet ya presentasi ini beberapa, kayak 10 atau 11 tahun yang lalu gitu. Gue bilang kayak, ternyata financial freedom itu hanyalah sebuah fata morgana. Semakin lu kayak ngerasa udah dekat, semakin tuh rasanya menjauh. It doesn't make sense. Karena apa? Ini konsep yang gue kasih nih. Kita ini hidup, ada yang namanya standard of living sama quality of life. Oke? Selalu tuh ada. Now, the problem is, banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi ketika dia bilang, ketika lu menaikkan standard of living lo, kualitas hidup lo akan ikutan naik juga. That's a lie. Contoh, sorry banget kepada semua pengiklan-pengiklan. Iklan-iklan billboard itu akan selalu komunikasinya sama. Lu baru akan ngerasa sempurna ketika lu memakai produk kita. Oke? Lu akan ngerasa lebih laki dan lebih sukses kalau lu pakai jam tangan merek ini. Lu mencintai hidup lu sendiri kalau misalnya lu nyetir mobil tertentu. Misalnya seperti itu. Give yourself a break gitu misalnya, atau give yourself a gift gitu. Kayak iklan-iklan ini, atau misalnya bahkan untuk perempuan ya banyak banget gitu, tas, iklan sampo. Maksud lu cewek yang tenteng-tenteng tas Hermes gitu? Well, anything, you know, dari Hermes sampai whatever gitu, sampai mereknya yang di bawah Hermes juga gitu. Maksudnya komunikasinya selalu sama. Hanya untuk status. Lu akan menjadi wanita yang sukses atau terlihat sukses, atau wanita yang sempurna kalau misalnya memakai brand tertentu. Atau terlihat kaya. Terlihat ya sukses lah gitu kan. Nah, sehingga akhirnya kita mikir bahwa ketika standard of living kita meninggi, kita memakai brand tertentu, kita memakai mobil tertentu, jam atau tas tertentu, kualitas hidup kita juga akan naik. Atau misalnya, gue harus membeli rumah di area tertentu, sehingga kualitas hidup gue juga naik. Itu kan meningkatkan meningkatkan standard of living untuk menaikkan kualitas hidup. And that's a lie. Oke? Itu semua kebohongan. Karena apa? Lu bisa kok minjem duit dari bank, lu bisa ngutang untuk meningkatkan standar hidup lu. Lu nyicil, lu minjem duit dari bank atau KPR atau apapun gitu ya, nyicil 12 kali bunga 0% untuk meningkatkan standar hidup lo. Dengan beli brand tertentu, mobil tertentu, or whatever. Tapi dengan lu ngutang, kualitas hidup lu nggak ikutan naik. Kualitas hidup lu malah turun. Tiap malam lu tidur, lu mikirin utang lo. Bangun-bangun lu yang, aduh cicilan gue masih belum kelar lagi, ini masih 12 bulan lagi. Kualitas hidup lu malah menurun. Jadi gue sekarang nih, fokus gue adalah menurunkan standard of living gue dengan hidup sangat simple. Kalau bisa baju-baju endorsean semua. Dan meningkatkan kualitas hidup gue.
hidup gue harus berkualitas. Hidup berkualitas apa? Gue mempunyai waktu sama anak-anak gue dan istri gue, keluarga gue. Sport. Gue mempunyai waktu buat diri gue sendiri untuk look after myself dengan olahraga, dengan baca buku, dengan menikmati liburan kita purely tanpa gue harus ngecek handphone, tanpa gue harus mikir, man, gue harus kerja lebih untuk ngebayar cicilan gue yang ini. Jadi gue meningkatkan kualitas hidup gue dan menurunkan standar hidup gue. Oke. Apa yang terjadi? Oke. Gue menjadi orang yang sukses, I reach my financial freedom, and it's enough. Itu cukup buat gue. Oke. Dan gue ada suatu hal yang menarik. Pada saat tadi lu bilang standar hidup ya. Gue nambahin ya. Gue mengkomplimen apa yang lu bilang. Gini. Definisi standar hidup orang itu beda-beda. Betul. Kalau gue mencoba mengupgrade standar hidup gue nih tahun ini gue udah 52 tahun. Wow. I want to be like you when I'm 52, by the way. Thank you very much. Gila, he looks like a hot 52-year-old guy. I want to be like that guy. Say it to the ladies. Yeah, only Chinese. Jadi kalau menurut gue, gini, standar gue nih juga belajar. Pembelajaran gue, every 5 years, every 10 years, per today gue juga belajar. Setelah gue pikir-pikir, standar hidup gue nih, kalau gue mau upgrade, pilihannya apa ya? Pilihannya apakah gue mau membenarkan jiwa gue dulu, atau gue meeting a right circle in my life, atau gue memilih teman yang baik, circle yang baik, atau gue meningkatkan intimasi keluarga gue dengan sering ketemu. Bagi gue, kalau gue berhasil di situ berarti gue mengupgrade standar hidup gue. Beda mungkin zaman dulu atau mungkin berapa tahun yang sebelumnya, mungkin kalau gini loh, jangan sampai kita dibikin hutang dengan kepala kita sendiri. Kalau gua mau berhasil di sini, gua harus ada ini. Kalau berhasil di sini, lu akan berutang terus nih akhirnya dengan kepala lu. Bahasa gampangnya gini lah. Kalau gua ingin mengupgrade standar hidup gua pilih di umur gua segini gua sukanya apa sih? Oh, gua sukanya hutan. Gua sukanya alam. Berarti gua harus mengachieve itu. Alam itu murah, alam itu nggak jauh, di Indonesia banyak. Lu ngerti nggak? Ya, ya. Dengan gua mengachieve standar hidup gua yang lebih baik daripada Jakarta yang polusi ini, menurut gua itu adalah salah satu bagaimana gua mengimprove standar gua. Nah, quality-nya tuh kalau menurut gua, ya dia akan ngikutin nih otomatis. Ya. Pada saat misalnya kayak gua udah bilang juga ke istri gua, you know what? In certain part of my life, I like to living di tempat yang menurut gua bisa tenang. Secara mental, secara sikap, itu akan membuat kualitas hidup gua akan menjadi lebih baik. Dengan standar yang definisinya dari gua sendiri. Gua tuh pencinta alam, dan setiap kali gua keluar kota melihat hijau, melihat petani, melihat apa dan segala macam, gua pikir shit, this is a lovely life gitu. Ya. It's a lovely life. Lu kayak istri gua sih. It's a lovely life dan segala macam. Makanya kalau gua ke Indonesia, gua suka ke daerah hutan. Kalau gua ke Europe, gua sukanya ke desa. Gitu loh. Of course, kadang-kadang lu ke kota dan segala macam. Tapi menurut gua itu yang membuat standar gua menjadi lebih baik dan kualitas hidup gua menjadi lebih baik benar. Juga. Gitu. Ya. Tapi kan mengartikulasikan ini nggak gampang. Gitu. Mengartikulasikan ini tidak gampang. Nah, oke, kalau kita tarik pembicaraan kita tadi, Dan. Gue setuju sama lu, sosial media sebagai alat atau sebagai facility itu tidak bisa di-blaming. Ya. Karena banyak orang, kita mungkin per today juga survive gara-gara sosmed. Ya. Banyak endorsement, banyak hal-hal yang bisa benefit pada kita. Tapi society belakangan ini seperti lu bilang, banyak ada fondasi yang harus dibenerin. Betul. Oke, kalau lu bisa urut nih, Dan, apa dulu nih? Apakah edukasi? Apa dulu nih? Kalau menurut lu fondasi yang mesti kalau di breakdown lagi nih? Kan fondasi itu kan it's a good question, man. Ya, apa nih kan mesti di breakdown nih?
I don't know. Menurut gue ini beda untuk semua orang. Tapi kalau untuk gue sendiri, ini experience gue. Ketika gue menjadi seorang VJ MTV, gue mencicipi yang namanya ketenaran, gue mencicipi yang namanya uang, gue bisa pacaran sama siapa aja, cewek datang dan pergi, dan kayaknya semudah itu apa ya? Ya karena ketenaran itulah ya, karena punya power, dan gue nggak akan bohong gitu, I abuse that. Gue bener-bener Lu nikmatin bener. wah aji mumpung banget dengan adanya power. Untung zaman dulu belum ada Sosmed. istilah crazy rich. Jadi sangat gue abuse banget sih si power tersebut. Nah, So you trying to tell me fame and money sometimes not a good combinations? Ketenaran dan uang adalah bukan hal yang bagus. dengan fondasi yang salah, obviously hancur, ya kan? Balik Oke. lagi tuh. Apa yang membuat Daniel dulu dengan Daniel sekarang berbeda? Nah, Sehingga lu punya fondasi yang baik. jadi kan tadi ditanya kan, Jeremy nanya, yang mana dulu nih, mulai dari mana dulu? To be honest, saat itu gue nggak pernah mikir bahwa gue hidupnya akan transformasi seperti sekarang ini. Oke. Ya kan? Gue mikir sama seperti selebriti kebanyakan. Gimana caranya gue terus terkenal? Karena terkenal itu enak banget. Karena lu punya power, lu punya uang, lu punya daya tarik magnetnya. Dan gimana caranya untuk terus laku? Bahkan kadang-kadang terpikir ya, untuk membuat kontroversi-kontroversi yang aneh aja supaya tetap ada di berita, supaya tetap ada di infotainment, supaya terus eksis dan tidak terlupakan oleh orang-orang. It's better to be talked about than not to be talked about at all. Jadi bahkan kalau misalnya sampai jelek pun orang-orang mulai ngomongin sesuatu yang jelek tentang gue, minimal mereka tetap masih ngomongin gue. Gue belum hilang dari hidup mereka. Dulu pemikiran gue seperti itu. And I think sampai suatu saat ketika gue ada tumor jinak di pita suara gue, sehingga gue kehilangan suara. Dan ketika gue kehilangan suara, gue kehilangan identitas gue juga. Dari yang tadinya kehilangan suara, akhirnya gue terlalu mengkaitkan identitas gue sama seorang presenter terkenal. Dan kalau misalnya suaranya nggak ada, berarti gue udah nggak jadi presenter dong. Siapa gue? Siapa Daniel Mananta kalau bukan seorang presenter terkenal? Gue depresi, bro. Depresi selama beberapa bulan. Tapi di situ gue baru tahu kalau misalnya ternyata identitas gue itu bukan presenter terkenal. It's my job. Kerjaan gue presenter. And thank God ada bonusnya terkenal. Tapi itu bukan identitas gue. Akhirnya ketika gue melewati depresi gue dan habis itu gue mencari jawabannya dan gue sempat malah didoain sama orang dan lain-lain gitu ya, gue bukan mengalami kesembuhan secara fisik, tapi gue mengalami kesembuhan secara spiritual. Makanya gue percaya banget ketika lu mencari Tuhan dulu, paling utama, paling prioritas, lu mencari hubungan spiritual dulu, lu mencari Tuhan dulu, yang lainnya akan diberesin sama dia. God will take care of the rest. Udah, Tuhan bakal ini. Tapi lu cari dulu hubungan atau kepercayaan itu, sehingga akhirnya identitas gue bukan lagi presenter terkenal. Identitas gue digantikan dan menjadi ciptaan dia yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ketika gue tahu bahwa gue adalah ciptaan yang sangat dicintai sama Tuhan, untuk urusan uang, udahlah, nanti Tuhan yang bakal provide. Gak akan pernah kekurangan kok. Untuk urusan ketenaran, wow, ternyata gue baru sadar banyak orang-orang yang lebih ganteng dari gue, lebih jago ngomong daripada gue, lebih lucu daripada gue, tapi mereka nggak terkenal. Berarti ketenaran ini benar-benar karunia atau hadiah dari Tuhan buat gue. Betul. You know what I mean? Like lu juga kalau misalnya di sinetron atau bahkan di layar lebar gitu, lu lihatlah banyak orang yang gila, nih orang actingnya keren banget ya, kok gue nggak bisa kayak dia, tapi kenapa dia nggak terkenal, tapi gue lebih terkenal dari dia. You know what I mean? Like it's a gift. Ketenaran itu ternyata adalah hadiah dari Tuhan. Apa yang pengen lu lakuin dengan ketenaran yang Tuhan kasih sama lu? Again, ketenaran akhirnya jadi sebuah alat buat gue bisa
apa ya, mengembalikan, ngomongin soal dia lagi gitu, ngomongin soal Tuhan lagi. Jadi akhirnya udah, ketika gue benar-benar fokus mengejar Tuhan, yang lainnya akan diberesin. Urusan gue sama keluarga, hubungan suami istri, hubungan ayah dan anak, hubungan gue sama orang tua gue, hubungan gue sama sahabat-sahabat gue, teman-teman gue dan lain-lain gitu. Orang yang toksik buat gue itu mulai disuruh mundur satu demi satu. Tapi orang yang baik buat gue dan akan mendukung gue untuk ke level berikutnya, itu didatengin satu demi satu. And I love that. Dan gue fokusnya kemana? Wah, gimana cara supaya gue bisa suatu saat bisa solid banget nih sama Jeremy Thomas nih. Ternyata kita mendadak connect aja. Ngerti gak sih? Jadi kayak, dan ini terjadi sama banyak banget teman-teman gue juga gitu, yang sekarang ini gue ngerasa gila, kok gue gak mungkin ya, dulu 10 tahun yang lalu gue gak mungkin gue bisa temenan sama orang seperti dia ini levelnya terlalu tinggi buat gue. Tapi yet kita udah bro-broan sekarang gitu, gak make sense, tapi ya udahlah kayak gitu. Itu namanya yang selalu gue bilang bahwa yang tidak bisa tergantikan dalam hidup ini adalah suatu proses. Dan proses itu atau kehidupan itu tuh milik Tuhan, rahasia Tuhan yang menentukan, mau dalam agama apa aja lah. Jadi tidak ada sesuatu tuh yang gini, kalau gue percaya dengan gini, jika lu melaksanakannya dengan baik, atau misalnya lu kayak gue nih, misalnya gue kontemplasi berapa menit, berapa detik, bahwa ya sudah, lu melakukannya dengan baik, dengan benar, bahwa jangan sampai lu terkorupted atau terganggu oleh distraksi negatif yang akan menghancurkan kepala lu. Yes. Ya? Yes. Nah, kadang-kadang gue kalau ngeliat seperti itu, gue diamkan, gue tenangkan diri itu. Karena gue seorang Katolik, mungkin gue salah Maria atau gue dan segala macam, itu lu kayak dilurusin lagi. Setelah itu ya sudah, biarin saja. Nah, itu kan proses deh. Proses yang lu sudah alamin dan akhirnya lu belajar. Abis itu lu mulai mengukir dan mengikir situasi ini untuk menjadi lebih tebal, menjadi lebih komplit. Betul. Makanya lu bisa testify sekarang. Ya, dan lu nggak bisa ngedapetin itu kalau misalnya lu mendapatkannya semua dengan instan. Exactly. Lu akan, kita tahu ya, kita semua punya goal. Tapi ternyata goalnya itu, ada rewardnya. Tapi yang lebih rewarding adalah prosesnya. Itu kita akan berubah di proses tersebut menjadi orang yang lebih luar biasa lagi ketika menuju goal tersebut gitu. Iya, goalnya penting, tapi nggak sepenting proses yang kita lewatin gitu menurut gue. Betul. Lebih rewardnya di prosesnya lah kayak gitu. Oke. Berarti kalau kita konklusikan dari pembicaraan kita, Dan, ada satu fondasi yang salah atau kurang tepat di society tersebut. Mungkin di kalangan anak muda, saya nggak tahu, saya nggak bisa menjudging, atau di kalangan society kita yang terlalu gampang melihat hasil tanpa menilai suatu proses. Bukan anak muda aja sih, bro. I think even kayak bapak-bapak umur 50-an pun juga menurut gue juga masih struggling sama ini. Betul, makanya kayak Daniel 20 tahun ya di industri ya. Saya kalau per hari ini mungkin 92, 30 tahun. Kadang tuh kadang orang tuh suka tidak semua orang. Ada orang yang appreciated masa kerja kita yang begitu lama. Masa kerja yang begitu lama itu bisa kita sumbangkan dengan berbagai macam jenis karya yang mungkin sekarang ada. Kadang orang yang mereka udah lupa tuh. Udah lupa, nggak mau mengingat, pokoknya apa yang ada menu di depan ini aja yang menjadi. Nah, muncul yang namanya euforia, muncul yang namanya tadi gue bilang sikap mental mie instan. Pokoknya mau cepet, mau gampang, mau ini, mau itu, hasilnya belakangan. Tapi anyway, gue yakin lah dengan yang namanya orang-orang seperti lu, teman-teman kita yang tetap mengadvokasikan sesuatu yang sehat, sikap mental yang sehat, cara pandang yang sehat, badan yang sehat. Apalagi Daniel, gue bangga sama lu, dan gue lihat Instagram lu full maraton. Lalu berarti kan lu menjaga jiwa lu jaga dengan sikap spiritual yang lu
Ya. ukir terus, Ya. badan lu juga lu jaga, Ya. artinya that's good, keep it like that, Balance. Ya. balance, dan mudah-mudahan apa yang coba kita sampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh orang yang menonton ini. Amin. Thank you very much for your time, bro. Brother, thank you. Alright. Thank you so much. Thank you.